Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Rahai Fitrianisi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pokok di pendidikan biologi atau jurusan pendidikan biologi. Nah, sebelum kita membahas tentang mata kuliah yang ada di jurusan pendidikan biologi, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah pendidikan biologi itu. Nah, jadi pendidikan biologi itu merupakan sebuah jurusan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga pengajar biologi atau calon guru biologi. Apakah lulusan dari jurusan pendidikan biologi harus menjadi seorang guru? Tentu saja tidak. Jadi, lulusan pendidikan biologi itu bisa menjadi seorang peneliti di bidang pendidikan biologi, menjadi konsultan sampai wirausaha pun juga bisa dari lulusan pendidikan biologi ini. Oke, kita bahas ke mata kuliah yang ada di jurusan pendidikan biologi. Pasti kalian bertanya-tanya, pendidikan biologi itu belajar tentang apa saja ya? Oke, jadi pendidikan biologi itu memiliki banyak sekali pokok bahasan atau pokok mata kuliah yang ada di pendidikan biologi. Tentunya yang pertama itu ada biologi umum, biologi seluler, fisika dasar, kimia dasar, struktur dan perkembangan hewan, struktur dan perkembangan tumbuhan. Kemudian ada botani tumbuhan rendah, botani tumbuhan tinggi, ada zoologi vertebrata, biokimia, ekologi, fisiologi tumbuhan, zoologi vertebrata, fisiologi hewan, anatomi fisiologi manusia, bioteknologi, biosains dalam Al-Quran, bioteknologi, evolusi, genetika, mikrobiologi, teknik pengelolaan laboratorium, dan metodologi penelitian pendidikan biologi. Pasti kalian bertanya-tanya, apakah pendidikan biologi itu hanya belajar tentang teori saja? Tentu saja tidak. Jadi di pendidikan biologi kita tidak hanya belajar tentang materi-materi atau teori-teorinya saja. Nah, di mata kuliah pendidikan biologi itu tentunya harus melakukan praktikum. Nah, praktikum yang dilakukan itu sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Misalnya, di pendidikan di mata kuliah struktur dan perkembangan hewan, struktur dan perkembangan. Misalnya, di mata kuliah struktur dan perkembangan hewan, itu kita akan mengamati struktur atau anatomi dari hewan. Kemudian, kalau tumbuhan, struktur dan perkembangan tumbuhan, ini kita akan mengamati struktur dari tumbuhan itu. Kemudian kalau botani tumbuhan rendah, botani tumbuhan tinggi, ini juga hampir sama, kita mengamati tentang tumbuhan. Oh ya, di jurusan pendidikan biologi, kita juga belajar praktikum, yaitu ada dua. Di sini praktikum lapangan dan praktikum laboratorium. Nah, untuk praktikum laboratorium itu biasanya kita mengamati seperti hewan, tumbuhan, anatominya.
untuk praktikum lapangan biasanya kita mengamati struktur luarnya saja, habitat atau habitat-habitat dari tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari praktikum laboratorium seperti yang saya sebutkan tadi, seperti praktikum dari mata kuliah struktur perkembangan hewan, struktur perkembangan tumbuhan, kemudian ada zoologi invertebrata, zoologi vertebrata, fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, anatomi fisiologi manusia, mikrobiologi, genetika, dan masih banyak lagi. Nah, untuk praktikum lapangan, kita biasanya mengadakan praktikum di luar ruangan. Seperti kita mengamati tumbuhan yang ada di habitat aslinya. Kemarin kita sudah melakukan pengamatan pada mata kuliah botani tumbuhan rendah. Kita mengamati tentang tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah seperti tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan sebagainya. Untuk botani tumbuhan tinggi, kita biasanya mengamati tumbuhan yang besar-besar. Nah, praktikumnya kita juga praktikum lapangan untuk botani tumbuhan tinggi. Kemudian zoologi invertebrata dan zoologi vertebrata ini kita melakukan pengamatan di dua tempat atau melakukan praktikum di praktikum keduanya. Ada praktikum lapangan dan praktikum laboratorium. Untuk praktikum lapangan zoologi invertebrata kita terjun ke habitat aslinya. Nah, untuk invertebrata kita kemarin fokus kepada habitat yang ada di air laut. Kita pengamatan di lapangan laut. Kalau untuk zoologi invertebrata, praktikum lapangannya kita mengamati hewan yang ada di Waikambas. Dan praktikum laboratorium kita membuat untuk zoologi invertebrata, kita membuat awetan dari hewan-hewan yang tergolong dari zoologi invertebrata. Untuk zoologi vertebrata kita mengamati struktur anatominya dari hewan-hewan vertebrata. Jadi untuk praktikum lapangan kita hanya mengamati yang ada di lapangan. Sedangkan untuk praktikum laboratorium kita mengamati secara detail hingga ke dalam struktur atau fisiologi yang kita amati, spesimen yang kita amati, dan menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium seperti menggunakan mikroskop, menggunakan alat bedah, dan lain sebagainya. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang jurusan pendidikan biologi beserta mata kuliah apa saja yang ada di biologi. Jadi mata kuliah biologi tadi banyak sekali sebenarnya yang dipelajari, namun yang saya sebutkan merupakan mata kuliah pokok atau wajib yang ada di pendidikan biologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.